Halo sobat, selamat datang kembali di YouTube channel YB Parvis. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada sobat yang sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sobat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobat, di video kali ini aku mau share tentang cabai rawit yang membusuk dikarenakan musim penghujan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, untuk cabai rawit ini terlihat ini pada membusuk tuh. Ya, jadi di sini sekarang untuk hujannya itu intensitasnya cukup tinggi, jadi tiap hari hujan, bahkan dari pagi sampai sore. Ini pun sore hari masih gerimis, benar-benar tidak ada jeda, jadi hujan terus-terusan turun, jadi mengakibatkan cabai yang tanaman cabai ini busuk dan juga berjatuhan nih. Seperti contoh ini, sebagai petani itu banyak sekali rintangannya. Baru saja kemarin setelah panen raya harganya anjlok. Sekarang masuk musim penghujan pun datang lagi permasalahan yang baru, yaitu ketika tanaman cabai atau buah cabai yang sudah berbuah itu membusuk dan juga berjatuhan. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu aku sudah searching di internet, di sosial media juga. Jadi ada beberapa faktor yang mengakibatkan cabai ini busuk dan juga terjatuh. Faktor utama yaitu karena musim penghujan. Jadi musim penghujan itu cuacanya dingin, sehingga serangga seperti itu, lalat buah itu waktunya untuk musim kawin. Jadi lalat buah kawin dan hinggaplah di tanaman cabai ini, hingga tanaman cabai ini jadi busuk dan juga berjatuhan. Nah, itu salah satunya. Lalu kemudian yang lain juga ada dari jamur. Jamur juga datang karena musim penghujan. Jadi musim penghujan ini memang sangat rentan bagi tanaman cabai ini. Jadi perawatannya itu harus sangat-sangat ekstra. Nah, di sini sendiri memang belum sempat melakukan perawatan karena intensitas hujannya sangat tinggi dan turun terus dari pagi sampai sore. Jadi mau disemprot mau seperti apapun sepertinya akan percuma, jadi tidak akan membuahkan hasil. Mungkin nanti ketika ada terang, ada hujan reda, aku akan coba untuk melakukan treatment kepada pohon buah ini, supaya buah-buahnya yang tidak terkena, yang belum terkena ini, yang belum busuk itu bisa diselamatkan. Untuk musim hujan ini pasti tidak hanya di tempatku saja, bahkan di tempat-tempat lain juga pasti mengalami hal yang sama. Jadi kejadian seperti ini itu akan mengakibatkan stok cabai itu menurun drastis, dan untuk harga pasarannya pasti akan melonjak tinggi karena stok cabai itu menjadi langka, sehingga mengakibatkan kenaikan kepada harga cabai itu sendiri. Nah, sebetulnya ketika momen seperti ini itu momen yang paling bagus. Hanya saja ini tentu menjadi tantangan tersendiri kita untuk menghadapi masalah ini.
ketika cabai yang kita tanam mengalami kebusukan dan buahnya berjatuhan. Nah, sekarang kita bergeser ke yang sebelah sana. Aku akan perlihatkan kepada sobat semua seberapa parahnya untuk cabai rawit ini yang berjatuhan. Ya, di sini juga banyak, cukup parah tuh, ada banyak berjatuhan. Untuk sekarang setelah hujan masih terlihat seperti tidak terlihat begitu banyak. Tetapi kemarin sempat pas waktu hujan reda itu di bawah itu berserakan banyak cabai rawit berjatuhan. Mungkin karena hujan deras kemarin, jadi tanaman cabainya itu terbawa arus air tuh, seperti contoh ini. Jadi banyak cabai rawit yang jatuh itu terbawa arus dan terbuang ke sana. Jadi pas kita lihat di sini tidak terlihat terlalu banyak, padahal kemarin pas aku lihat itu cukup parah untuk cabai rawitnya berjatuhan dan busuk tuh. Seperti kita lihat juga di sini, ini juga mengalami kebusukan tuh. Bahkan ini dipegang saja sampai copot. Ini menandakan bahwa cabai rawit ini sudah terkena jamur maupun terkena ulat dari lalat buah, begitu sobat. Nah, aku juga sudah sempat searching untuk penanganannya. Di situ ada beberapa konten kreator yang lebih senior juga, petani yang lebih senior juga, yang sudah lebih dulu bertani cabai rawit. Dan di situ ada beberapa penanganan yang di-share di platform sosial media mereka. Dan salah satunya itu menggunakan sabun cuci atau sunlight yang lebih kita kenal. Nah, untuk sunlight itu sebenarnya cukup efektif atau belum ada pengujian secara klinis, jadi bisa berhasil, bisa juga tidak, asalkan untuk dosisnya tepat. Lalu ada lagi untuk yang lainnya, yaitu dengan menyemprotkan ataupun mengocorkan dengan bahan yang mengandung kalsium. Jadi menurut konten kreator senior tersebut, jadi cabai rawit pas musim hujan itu membutuhkan kalsium yang cukup. Jadi untuk mengurangi cabai rawit ini terkena jamur atau terbusuk dan juga jatuh buahnya, begitu. Nanti aku akan coba untuk pengaplikasiannya ketika cuacanya cukup cerah dan dirasa tidak ada turun hujan lagi. Jadi untuk saat ini aku belum akan mengaplikasikan, karena percuma jika diaplikasikan sekarang, karena intensitas hujannya turun cukup tinggi, sehingga ketika pas disemprot lalu terkena hujan, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, jadi aku rasa kita akan menunggu momen yang tepat untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan yang dialami pada cabai rawit yang berjatuhan dan mengalami kebusukan ini. Ini untuk cabai rawit yang ada di sebelah sini juga sudah cukup tinggi, walaupun ini belum maksimal karena pemupukannya belum maksimal juga. Pemupukan itu idealnya
setidaknya sekitar seminggu sekali itu harus rutin diberikan pupuk supaya untuk hasilnya maksimal. Nah, ini adalah cabai rawit yang kemarin kita lihat di polybag, dan aku pindahkan medianya ke tanah. Jadi aku tanam di dalam tanah. Kemarin aku lihat untuk perkembangannya jadi berkurang, dan ketika di polybag itu harus membutuhkan air yang cukup banyak, dan kesuburan tanahnya juga harus terjaga. Jadi atas pertimbangan itu aku putuskan untuk yang di polybag kemarin aku pindahkan medianya jadi ditanam di dalam tanah. Informasi kali ini sepertinya cukup sekian dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.